pengurus dan anggota DPC Cibinong dalam RAC ketiga tahun 2020. Laporan yang sudah dilaksanakan tanggal 27 Juli 2019, meeting dan halal bihalal DPC itu di rumah makan Babu Haul Cibinong. Itu semua pertemuan rutin. Jadi saya itu kalau bicara tentang kumpul-kumpul nih bagus nih, bagi-bagi rezeki itu kan gitu ya. Intinya sebenarnya kita sudah laksanakan di hari Jumat. Jadi bukan berarti kita tidak, saya itu mau follow up dari RAC kedua. Jadi kita kumpul-kumpul tuh, ya, makanya saya laporkan pada hari ini. Tanggal 6 Oktober 2019 menghadiri undangan DPN di Bandung, Hotel Horizon Bandung, dan menghadiri. Tanggal 28 Agustus menghadiri meeting persiapan UPA DPN Pradi, Ketua DPC dan Ketua PBH. Tanggal 1 September 2019 mengawas ujian advokat Universitas Rumah Negara, Ketua DPC dan Ketua PBH. 18 Oktober 2019 pertemuan rutin bahas-bahas kegiatan baik DPC maupun PBH. Ini di KP Kongko Cibinong, ini seberang kita. Ya, dihadiri oleh ketua, pengurus, anggota maupun PBH. Itu rame-rame, ada fotonya di situ, buktinya. Karena saya harus mempertanggungjawabkan semua. Ya, terus tanggal 3 Desember Rakernas kelima Pradi di Surabaya dihadiri oleh ketua, pengurus, anggota DPC maupun ketua PBH Pradi Cibinong. Jadi rekan-rekan semua, saya memberikan informasi yang seluas-luasnya sebagai ketua. Yang selama ini tidak pernah saya dapatkan informasi-informasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan DPN. Jadi saya selalu memberikan report-report kepada rekan-rekan semua. Intinya bahwa kita terbuka, informasi apa yang ada kita sampaikan semua di dalam jelas-jelasnya lah. Kita kan selama ini kan saya tidak pernah, kalau yang saya dulu pernah di DPC Pradi Cibinong itu kedekatan saja. Tidak pernah ada pertemuan, hanya kedekatan. Bisa dihitung jari gitu. Yang hadirnya lu lagi gitu. Tapi memang pada saat undangan, namanya pengacara ya, saya kalau undang pertemuan sulit untuk hadir. Padahal kita kasih tempat, kasih makan, kan gitu loh. Minum, kita ngobrol apa segala macam gitu. Tapi kalau saya sering di pengadilan Cibinong pada ngumpul tuh, DPC Pradi Cibinong ngumpul gitu. Padahal nggak ada undangan, tapi kata siapa? Kata Enrikus itu karena ada transportnya ketua, katanya begitu. Terus tanggal 15 Februari 2020 persiapan rapat kemarin RAC di Cibinong dihadiri oleh saya dan pengurus dan SC dan OC. Terus tanggal 28 Februari rapat RAC juga dihadiri oleh pengurus dan DPC Pradi. Program RAC kedua ya, program RAC kedua membentuk kepengurusan DPC Pradi Cibinong Kabupaten Bogor yang sedang dilakukan terus. Membuat jumlah pengurus DPC Pradi Cibinong sedang dilakukan. Yang pengurus ini saya mohon menginformasikan bahwa ada dari DPC Pradi Cibinong ini yang sudah berpindah ke lain hati. Intinya mungkin kan kita juga harus ambil sikap, hal tersebut harus kita ganti, ya. Jadi kita ganti, kita kan nggak mungkin juga kan harus namanya double, jadinya dia sebagai pengurus sana dan sebagai pengurus di kita. Memantau ketua bidang DPC Pradi Cibinong dan Kabupaten Bogor antara bidang organisasi administrasi, bidang pendidikan dan pendidikan khusus profesi, bidang publikasi, komunikasi dan informasi teknologi, bidang kerjasama dan hubungan antar lembaga, bidang kajian hukum dan perundang-undangan, bidang pembinaan dan pengembangan profesi advokat, bidang pengabdian masyarakat, bidang seni budaya dan olahraga, bidang perempuan dan perlindungan anak. Alhamdulillah, kalau bidang perempuan dan perlindungan anak sudah jalan. Ialah dilakukan oleh Bu Diah Astika. Yang keempat, membuat database anggota DPC Pradi Cibinong yang betul-betul Pradi Grand Sleepy. Ya, Soho, nomor, nia, nama, gelar, agama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir,
nama kantor, alamat rumah, alamat kantor, telepon, dan dilakukan berdasarkan database yang ada dari DPN. Jadi kita dikasih tuh database oleh DPN karena hasil dari Rakernas di Ancol bahwa sekarang DPC buat database nih standarnya ini. Nanti kita sisip email, data dari kita sisip email. Menambah dan mengganti nama-nama dalam suku DPC dikarenakan adanya nama-nama yang pindah ke pradi lain yang saya bilang tadi, yang pindah ke lain hati. Kalau dari pradi pasti pindahnya ke lain hatinya pradi juga, tidak ke KAI atau ke terasi, enggak ada pindah sana. Memantau kegiatan-kegiatan dilakukan oleh PBH Kabupaten Bogor ini memang sampai kita harus patut dibanggakan berkaitan dengan uniform PBH. Mana ada yang pakai uniform PBH? Jadi coba tolong ke depan Bu. Ini Bung Genu. Dulu PKPA-nya di mana Bung? Di Unida. Ya. Ini Bung Genu. Ini adalah produk PKPA DPC Pradi Cibinong yang diadakan dengan jumlah 14 orang. Kita jalan Bung Gatot. Sesuai dengan Bung Gatot itu maju dari dulu pokoknya. Adakan aja dulu. Dengan 14 orang DPN pun mengatakan gila katanya 14 orang DPC Pradi Cibinong jalan. Istilahnya kita bukannya nyari untung, itu jalan itu nyari rugi. Jadi ini Bung Geno ini kita waktu itu dapat snack ya pendidikannya dengan jumlah 14 ya, betul ya. Terus dapat makan luar biasa ya. Ini bukan nyari untung nyari rugi, tapi saya ingin sebagai ketua DPC menunjukkan bahwa DPC Pradi Cibinong yang dipegang saya jalan PKPA-nya. Betul. Nah, sengaja Bung Geno ini saya hadirkan di depan karena DPC PBH Pradi Cibinong itu punya uniform seperti ini dan sudah dipakai di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Jadi ini sekarang PBH ini uniform yang menjadi apa ya? Jadi standarnya ini begini nih. Ya, standarnya begini. Jadi diikuti oleh seluruh PBH se-Indonesia. Boleh tepuk tangan ya. Terus yang jual-jual nih. Ini kreasi dari mungkin di bawah mungkin ketua PBH sedang sakit. Kita doakan juga mudah-mudahan Bung Roland Parcolan Marpaung cepat sehat dan kembali beraktivitas. Ya, jadi bahkan Cirebon dulu itu Cirebon itu menjadi PBH percontohan. Ternyata sekarang sudah berpindah ke percontohan PBH Cibinong, Kabupaten Bogor. Luar biasa. Baik ya, silakan Bung Geno duduk kembali. Kasihan ya, udah takut tinggiin. Coba ini oke, terus merekrut anggota DPC Cibinong yang baru, advokat yang baru lulus, mengadakan penyuluhan hukum dan wilayah Kabupaten Bogor ini juga belum dilaksanakan nih. Ini di bidang hukum juga belum dilaksanakan. Program jangka panjang ini sebetulnya saya tuh kurang lebih 2021 setahun lagi nih. Habis waktunya saya. Terus ini program tahun ke depan ya, membuat PKPA gelombang kedua, terus meningkatkan kualitas advokat di Cibinong, mengadakan penyuluhan hukum, dan membuat jadwal kegiatan olahraga ini juga belum jalan, jadwal olahraga juga. Nah, program yang harus dibahas dalam RAC pada hari ini membahas calon-calon ketum untuk dibawa ke Munas 3 Pradi di Surabaya. Terus menambah Dewan Penasehat. Ini juga ada senior kita. Bung, silakan Bung berdiri Bung. Ini senior kita nih, Bung Gatot. Berani.
Ya, sekarang ada senior kita juga, ada Bung Nurdian. Ini rencana kita akan menambah Dewan Penasehat supaya menjadi ganjil, karena saya senang yang ganjil-ganjil. Terus tadi merubah dan mengganti nama-nama dalam struktur DPC Pradi Cibinong karena adanya struktur Pradi yang ke Pradi lain. Mungkin itu ya yang disepakati ya, harus sepakati ya, berkaitan dengan merubah atau mengganti nama-nama struktur DPC Cibinong dikarenakan ada nama-nama yang sudah pindah ke Pradi lain. Saya mohon kepada rekan-rekan semua wajib mau kalau ditunjuk. Ya, wajib mau kalau ditunjuk. Ini apa? Saya mempunyai kewenangan untuk menunjuk dan jangan ada kata-kata gitu. Saya nggak mau. Jadi jalan harus mau, gitu ya. Karena ini halal kok, bukan haram itu, tapi ini halal kok. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.